semua, ya apa kabar rek? Balik lagi di channel aku Ita Kartika. Makasih udah klik video ini, dan untuk yang baru gabung, aku ucapin salam kenal dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Follow Instagram aku juga di Ita Kartika 19. Nah, alhamdulillah udah tanggal 21-an ya bun. Dan itu artinya alhamdulillah juga suamiku udah gajian. Waktunya bikin anggaran rumah tangga sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, untuk video kali ini temanya aku ambil semangka ya bun, biar seger-seger gitu. Di sini aku cuma ibu rumah tangga yang ingin terus belajar bun untuk mengelola keuangan rumah tangga ya. Dan di sini aku juga bukan bermaksud sombong, riak ataupun pamer, karena sejatinya pendapatan atau rezeki masing-masing orang itu berbeda-beda kan bun. Jangan pernah membandingkan seberapa banyak pendapatan atau rezeki kita dengan orang lain ya. Karena sebanyak apapun pendapatan kita, kalau hanya untuk menuruti gaya hidup itu pasti tidak akan pernah cukup bun. Dan jangan lupa selalu bersyukur atas sedikit ataupun sekecil apapun rezeki yang kita dapat. Nah, di sini aku juga masih berdua aja sama suami bun. Jadi kita sesuaikan aja dengan kebutuhan hidup kita masing-masing ya bun. Untuk membuat anggaran seperti ini pun aku sudah mendapat persetujuan dari suami pun, karena kami selalu berusaha terbuka dan transparan dalam masalah keuangan. Lalu melalui anggaran ini juga suami jadi tahu kalau ternyata istrinya itu nggak gila belanja dan rajin menabung ya bun. Dan sebaliknya istri pun juga tahu dan lebih mengerti kalau suaminya nggak boros dan maksud saya dari segala hobinya, entah itu otomotif ataupun soal game ya. Nah, kalau suami bunda-bunda semua hobinya apa nih? Bisa komen di bawah ya. Lanjut, lalu untuk keuangan juga lebih terkontrol bun. Bisa sebagai alat pengendali pengeluaran, terutama hal-hal yang bukan prioritas. Nah, karena rencana sudah dibuat, jadi kalau ada yang mulai boros, kita bisa mengingatkan ya. Ingat bun, hemat itu bukan berarti pelit. Lalu kita juga jadi punya tabungan. Dengan disiplin membuat anggaran, mau tidak mau kita harus mengalokasikan sedikit pendapatan kita untuk tabungan atau investasi ya, agar kelak punya kehidupan yang layak dan masa depan yang tenang. Karena keuangan kita untuk keluarga pun menjadi lebih terjamin bun. Nah, itu tadi beberapa manfaat kalau kita sudah membuat anggaran tiap bulannya ya bun. Kalaupun di sini saya masih ada salah-salah kata juga mohon dimaafkan, dan apabila ada koreksi bisa komen di bawah ya. Dan sambil nonton videonya bisa klik tombol subscribe dan follow Instagram aku di Ita Kartika 19. Lanjut ke videonya ya bun. Di sini aku anggarkan menurut pos-posnya yang sudah aku buat sesuai kebutuhan. Untuk pendapatan suami itu 4.600.000 tiap bulannya bun. Dan aku hanya mengandalkan gaji suami ya bun, karena aku juga tidak punya pendapatan sampingan. Untuk belanja bulanan aku anggarkan 500.000 per bulan. Dan untuk belanja bulanan ini meliputi kayak kebutuhan mandi, kebutuhan bumbu dapur, kebutuhan laundry atau mencuci, dan cemilan ya bun. Lanjut untuk belanja mingguan aku anggarkan 250.000 per minggu. Ini meliputi kebutuhan bahan makanan seperti beras, sayur, protein hewani, dan nabati juga. Lalu sedikit untuk jajan kalau pas weekend, dan terutama untuk challenge menabung tiap harinya. Untuk challenge menabung aku harus di nominal sekitar 10% dari pendapatan ya bun. Lanjut, karena aku hidup merantau sama suami dan kita juga masih berdua, jadi kita putuskan untuk masih ngekos bun. Untuk biaya per bulannya itu 650.000.
Lalu untuk pegangan suami 1 juta per bulan. Untuk wifi aku budgetkan 150 per bulan. Untuk iuran sampah 15.000 per bulan. Lalu untuk kuota suami itu 100.000 per bulan. Kalau aku memang nggak pernah beli ya bun, karena di rumah ada wifi dan aku jarang keluar. Sekalipun keluar itu juga sama suami bun. Lanjut untuk listrik aku anggarkan 235.000 per bulan. Untuk listrik ini aku juga sekalian untuk tagihan listrik orang tua ya bun, per bulannya. Lalu tak lupa juga aku anggarkan untuk anggaran kesehatan sebesar 260.000 per bulan. Ini untuk bayar iuran BPJS orang tua di tiap bulannya. Dan untuk biaya kesehatan aku dan suami alhamdulillah udah ditanggung sama perusahaan tempat suami kerja ya. Lanjut untuk pos keinginan, di sini aku juga anggarkan untuk dana darurat sebesar 300.000 ya bun. Dana ini diperuntukkan untuk tujuan keuangan tertentu yang bersifat mendadak dan sifatnya itu darurat. Contohnya itu seperti misal motor suami rusak, terus mungkin untuk menengok tetangga yang lagi sakit, ataupun mungkin untuk biaya kondangan. Lalu untuk hiburan aku anggarkan 200.000 per bulan. Ini kita juga butuh ya bun, untuk tetap menjaga kewarasan kita sebagai ibu rumah tangga yang setiap harinya itu cuma di rumah. Diajak sekedar makan di luar ataupun ngopi-ngopi cantik bareng suami aja itu sudah seneng banget bun. Lanjut untuk skincare sebesar 100.000 per bulan. Ini juga aku nggak tiap bulan belinya skincare ya bun, kalau pas habis aja. Dan gak lupa juga aku kasih quotes ini pun seperti biasa ya, dari Benjamin Franklin, biar kita ingat terus bun untuk menabung atau membuat anggaran. Hati-hatilah dengan pengeluaran kecil, keretakan kecil dapat menenggelamkan kapal yang besar. Dan ini alhamdulillah aku dibeliin suami dompet disiplin bun, walaupun harganya murah, tetap semangat dan sangat bermanfaat banget buat membuat anggaran tiap bulannya ya. Dompet ini aku beli juga lewat online bun, harganya pun murah, cuma 14 ribuan. Ini lanjut tinggal aku masukin uangnya sesuai dengan pos yang sudah aku buat tadi ya. Nah untuk bayar kos aku bayar itu via transfer bun, karena ibu kosnya juga masih di luar kota. Dan untuk anggaran kesehatan, listrik dan kuota itu juga bayarnya transfer, jadi aku nggak ambil dana cashnya. Lanjut untuk sedekah, ini memang aku mohon maaf tidak tulis ya bun untuk nominalnya, karena aku takut nanti kalau ada yang berpikir gimana gitu bun. Nah oke bunda, sampai di sini dulu video dari aku. Jika masih banyak salah kata dan apapun itu aku minta maaf ya. Jika ada kritik ataupun saran bisa komen di bawah, nanti kita sharing sama-sama. Semoga bermanfaat dan terima kasih udah nonton sampai akhir.